Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu, pegawai Mumtaz Bakery maupun jamaah Masjid Al-Muslimin maupun muslimin muslimah yang menyimak kajian kita melalui media sosial. Semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam rangka bersama-sama kita saling memotivasi, saling mengingatkan dalam kebaikan serta kebenaran. Semoga usaha kita untuk saling memotivasi dalam kebaikan ini serta saling belajar, semoga membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga pula kegiatan kita ini bernilai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama mohon maaf atas keterlambatannya, nggih. Tadi sebenarnya sudah diatur waktunya supaya jam 7 kurang 10 itu berangkat dari rumah. Jadi tadi rencananya jam 7 kurang itu sudah sampai di sini biar tidak terlambat. Tapi biasa Bapak Ibu juga tahulah, kalau punya anak kecil itu aneh-aneh saja urusannya, begitu kan? Sudah pakai baju lengkap, tiba-tiba anaknya anaknya buang air besar, minta diurusin. Harus lepas lagi baju muslimnya, kan nggak mungkin nyebokin pakai sarung, pakai peci, pakai baju koko. Lepas lagi semua bajunya, ngurusi anak dulu. Selesai pun minta jajan, ada saja pokoknya. Maka mohon maaf atas keterlambatannya, dan jangan karena hari ini terlambat terus, wah besok saya berangkatnya jam 7:15 saja. Jangan begitu, nggih. Insya Allah diusahakan pertemuan yang akan datang tidak terlambat lagi, insya Allah. Bapak Ibu para jamaah muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pelajaran kita, nggih. Jadi sedikit informasi bagi para jamaah yang baru ikut kajian kita, bahwa kajian kita sudah berlangsung cukup lama sebelum-sebelumnya bersama dengan para ikhwah pegawai di Mumtaz Bakery. Kita membaca sebuah buku kecil. Bukunya berjudul Prinsip Dasar Islam. Buku kecil judulnya Prinsip Dasar Islam. Ini bukunya berisi penjelasan tentang ajaran-ajaran pokok, khususnya yang terkait dengan akidah dan iman, akidah atau keyakinan dan keimanan. Nah, kita sudah membaca sampai halaman 120. Nanti Bapak Ibu muslimin muslimah yang ingin mencari bukunya, silahkan dicari, nggih. Dan tidak usah nanya sama saya belinya di mana. Saya nggak jualan buku masalahnya. Jadi cari saja nanti di internet bukunya Prinsip Dasar Islam, karya tulis Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Itu sangat penting mengulas apa makna syahadat la ilaha illallah, apa makna syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Semuanya diulas dengan lengkap insya Allah. Nah, kita sekarang akan melanjutkan di halaman 120. Ini
tentang prinsip yang ketujuh. Prinsip ketujuh judulnya pengertian ibadah dalam Islam. Nah, kita sudah membahas pengertian ibadah, kemudian syarat diterimanya ibadah, kemudian pilar-pilar ibadah. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan keutamaan ibadah. Ini sangat penting, muslimin muslimah dirahmati Allah. Ini sangat-sangat penting kita bahas bagi diri kita. Kita ketika belajar itu jangan melihat orang. Maksudnya jangan mencari ilmu untuk menyerang orang, begitu maksudnya. Kalau belajar itu niatnya untuk diri sendiri, diamalkan, lalu diajarkan kepada keluarga dan umat Islam pada umumnya. Nah, kita akan membahas tentang keutamaan ibadah. Kenapa ini penting? Karena sekarang itu terlalu banyak godaan yang membuat kita malas beribadah. Walaupun dari dulu sudah banyak godaan, tapi sekarang itu godaan lebih banyak, lebih bervariasi, dan hal-hal haram serta maksiat itu lebih mudah diakses, lebih mudah didapatkan. Dulu, ini contoh nih, dulu orang itu mau judi itu harus pergi ke sebuah tempat, begitu. Ada satu tempat, di sanalah orang bermain judi. Jadi dia harus menyisihkan waktunya, menyisihkan tenaganya, bawa uangnya, pergi ke tempat itu baru bisa main judi. Kalau di rumahnya nggak bisa main judi. Nah, sekarang itu orang mau judi di mana saja bisa, dengan handphonenya itu dengan mudah orang sekarang bermain judi. Itu contoh bahwa maksiat itu sekarang terlalu mudah untuk didapatkan, untuk dilakukan. Begitu pula dengan, mohon maaf, misalnya gambar-gambar yang porno, video-video porno. Dulu orang mau mendapatkannya susah karena tidak ada internet. Orang harus ke warnet mungkin, atau harus membeli majalah yang memang tentang itu, waliyadzubillah, baru bisa mendapatkan konten-konten seperti itu. Sekarang tidak, semua orang pegang HP, terkoneksi dengan internet, bisa mengakses apa saja yang dia inginkan. Nah, maksudnya adalah karena sekarang itu terlalu banyak godaan yang membuat kita itu malas beribadah, maka sangat penting pagi ini kita membahas tentang keutamaan ibadah, supaya dengan ini kita bisa menumbuhkan kembali semangat kita dalam beribadah, menumbuhkan semangat dalam beribadah dan membuang syahwat-syahwat seperti yang kita contohkan tadi maupun yang lainnya. Karena mau tidak mau memang kita ini di dunia untuk beribadah. Nah, apa saja keutamaan ibadah? Nanti beliau sebutkan dan kita pelajari secara ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan untuk para jamaah. Beliau mengatakan keutamaan ibadah. Ibadah di dalam syariat Islam merupakan tujuan diciptakan manusia, dan ibadah adalah amal yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya lah Allah menciptakan manusia. Karena kita diperintahkan ibadah, kita diciptakan, lalu mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab sucinya. Orang yang melaksanakannya dipuji dan yang enggan melaksanakannya dicela. Jadi ini sebagai pengantar dari beliau mengatakan bahwa ibadah itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Tapi begini, kalau kita membicarakan ibadah itu, jangan bayangannya hanya sholat, puasa, baca Quran. Walaupun itu semua ibadah yang kita sebutkan tadi, termasuk ibadah-ibadah yang besar. Sholat itu rukun Islam, puasa juga rukun Islam, baca Quran, ngoten itu termasuk ibadah besar. Tapi itu semua adalah ibadah fisik para jamaah. Nah, ketika kita membicarakan ibadah itu, jangan lupa ada ibadah hati. Ada ibadah hati, itu juga kewajiban kita sebagai umat manusia untuk melaksanakannya.
Ibadah hati itu banyak. Contohnya kita merasa takut kepada Allah. Makanya tidak boleh takut kepada selain Allah. Sudah sering kita bahas. Rasa takut dalam hati yang kemudian membuat kita merendah, itu namanya takut ibadah, dan itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Makanya nggak boleh takut kepada pohon besar, nggak boleh takut sama batu besar, nggak boleh takut sama jimat-jimat, macam-macam. Nggak boleh takut sama yang katanya hari sial atau bulan sial, bulan suro. Banyak orang takut. Tidak perlu takut dengan yang seperti itu. Kita hanya takut kepada Allah saja. Rasa cinta juga begitu. Rasa cinta itu ibadah. Kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada orang tua kita, cinta kepada guru-guru kita, cinta kepada saudara-saudari muslim muslimah kita. Tapi cinta ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak boleh ketika kita cinta dan hormat kepada guru kita, kemudian kita sampai seperti menyembah guru itu. Dan itu banyak. Muslim, muslimah cinta sama guru agamanya, sampai sujud-sujud kepada guru agamanya. Kalau bertamu kepada rumah guru agamanya, cium tangan, kemudian cium kaki, sujud-sujud di depan gurunya. Nah, itu tidak boleh. Kita wajib cinta kepada guru kita, wajib hormat, tapi tidak boleh sampai berlebihan seperti itu. Nah, jadi maksud saya begini. Yang akan kita bicarakan sekarang, ibadah secara umum, ibadah dengan fisik, juga ibadah dengan hati, juga ibadah dengan harta. Ibadah dengan harta seperti sedekah, zakat, infak, wakaf. Itu namanya ibadah dengan harta. Berkorban seperti yang kemarin kita lakukan, walhamdulillah, itu ibadah dengan harta. Nah, itu juga tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Maka nggak boleh kita nggak boleh kita misalnya mempercayai kata orang. Kata orang itu ada pohon besar di sana. Kalau mau banyak rezekinya, taruh uang 50.000 di sana, nanti jadi 500.000 di bawah kasurmu, begitu, masya Allah. Itu nggak boleh. Itu ibadah dengan harta, nggak boleh diberikan kepada selain Allah. Dan itu tidak mungkin. Nah, nanti kita bahas lagi. Jadi ini pengantar dari beliau. Lalu beliau menerangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu, akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surat Al-Mu'min ayat 60. Al-Mu'min itu surat Ghafir, surat Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun, beda lagi. Surat Al-Mu'min itu surat Ghafir, nama lainnya surat Ghafir. Kemudian beliau mengatakan, ibadah di dalam Islam tidak disyariatkan untuk mempersempit atau mempersulit manusia. Nah, ini poin yang sangat penting. Saya ulangi, ini harus kita yakini dalam hati kita masing-masing. Kata beliau, ibadah di dalam agama Islam tidak disyariatkan untuk mempersempit atau mempersulit manusia. Jadi tidak ada syariat yang tujuannya mempersulit hidup kita. Dan tidak pula untuk menjatuhkan mereka di dalam kesulitan. Akan tetapi, ibadah itu disyariatkan untuk berbagai hikmah yang agung, kemaslahatan besar yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Nah, ini poin yang harus kita yakini terlebih dahulu para jamaah. Jadi tidak ada syariat Islam yang mempersulit hidup kita. Tidak ada. Semua syariat Islam itu untuk kemaslahatan dan kebaikan diri kita muslim muslimah.
Makanya kita tidak boleh merasa terbebani dengan syariat Islam. Okay? Tidak ada syariat Islam yang mempersulit hidup kita. Baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya tidak ada yang mempersulit. Makanya kalau ada orang beribadah kok merasa sulit, nah itu berarti ada yang salah. Bisa jadi orangnya yang salah karena dia tidak memiliki iman yang benar sehingga merasa terbebani dengan ibadah. Atau ibadahnya yang salah, ibadahnya itu bukan ibadah yang disyariatkan, makanya menyulitkan dan memberatkan. Nah, contohnya, contohnya sholat. Jadi begini para jamaah, sholat itu disyariatkan bukan untuk mempersulit hidup kita. Makanya kita nggak boleh mengeluh. Bangun tidur sudah harus sholat subuh 4:30 sekarang, sholat subuh itu kurang lebih 4:30. Bangun tidur 4:30 harus sholat, harus wudhu dulu, dingin-dingin harus wudhu, kemudian harus sholat. Yang laki-laki bahkan diperintahkan berjamaah di masjid. Nanti terus siang lagi panas-panas seperti itu, sholat lagi, sholat duhur. Asar capek kerja harus sholat lagi. Maghrib waktunya berkumpul dengan keluarga, enaknya di rumah ngopi sambil nonton TV begitu ya, makan gorengan, sholat maghrib, ya Allah, baru pulang sebentar sholat isya. Susah sekali jadi orang Islam ini. Kita tidak boleh mengeluh seperti itu. Tidak ada syariat Islam yang mempersulit hidup kita. Kalau ada di antara kita yang menjalankan syariat Islam kok masih berat dan merasa terbebani, berarti diri kita ini harus diperbaiki. Ada yang salah dengan diri kita kok sampai merasa terbebani dengan syariat Islam. Bisa difahami para jamaah, Nah, begitu pula dengan syariat lain. Tadi contohnya sholat, karena itu yang paling wajib. Yang lain juga banyak, Misalnya syariat untuk menutup aurat, baik laki-laki maupun wanita. Kalau membicarakan menutup aurat itu ya untuk semuanya, laki-laki maupun wanita. Misalnya kewajiban menutup aurat. Nah, muslimah misalnya, muslimah itu tidak boleh merasa kemudian terbebani, terkekang, dibatasi kebebasannya dengan sebab wajib menutup aurat. Saya jadi nggak bisa, misalnya, saya jadi nggak bisa seperti orang-orang, nggak bisa berolahraga di luar rumah, yang bisa olahraga dengan membuka aurat. Saya jadi nggak bisa mempamerkan keindahan tubuh saya nggak bisa bekerja di semua tempat gara-gara hijab ini. Nggak boleh seperti itu. Tidak ada syariat Islam yang mempersulit hidup kita. Semuanya demi kebaikan kita. Yang bapak-bapak juga begitu. Bapak-bapak hobinya renang misalnya. Nah itu bagus. Renang itu termasuk olahraga yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika renang juga harus melaksanakan syariat Islam. Jangan karena renang kemudian renang itu enaknya ya, mohon maaf, pakai celana dalam saja Ustadz begitu renang. Biar seger semua tubuhnya begitu kan. Kenapa harus ditutup auratnya dari pusar sampai lutut? Itu mempersulit. Jadi nggak enak. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Tidak boleh juga. Kenapa harus pakaiannya longgar? Kalau renang itu enaknya pakaiannya yang ketat, ngepres, kelihatan semua lekuk-lekuk tubuhnya. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Jadi semua syariat Islam itu demi kebaikan kita. Semuanya, tidak ada yang untuk mempersulit hidup kita. Makanan, minuman, ada yang haram, ada yang halal. Pekerjaan ada yang haram, ada yang halal. Harta juga begitu, ada yang haram, ada yang halal. Kenapa dibatas-batasi? Bukan untuk mempersulit hidup kita. Ibadah itu ada yang benar, ada yang salah. Makanya kita nggak boleh merasa terbebani. Kenapa ibadahnya cuma yang ada dalilnya saja dalam Quran dan hadis? Padahal kan harusnya bisa lebih luas dari itu makna ibadah. Pokoknya kira-kira baik ya dikerjakan. Nah, nggak begitu masalahnya. Masalahnya kita semuanya harus sesuai dengan syariat Islam.
Nah sekarang kita masuk ini, mohon maaf tadi dari mukadimah beliau cukup banyak faedahnya, maka agak panjang juga kita bicarakan. Nah sekarang paragraf selanjutnya itu beliau mulai menyebutkan faedah-faedah atau keutamaan ibadah. Beliau mengatakan begini, di antara keutamaan ibadah, di antara manfaat ibadah, bahwasanya ibadah mensucikan jiwa dan membersihkannya. Ini nomor satu. Boleh dikasih nomor satu di situ, nih, yang bawa buku dan bawa pulpen. Ini manfaat pertama ibadah kepada Allah. Apa itu manfaat pertama beribadah kepada Allah? Kata beliau, mensucikan jiwa dan membersihkannya dan mengangkat ke derajat tertinggi menuju kesempurnaan manusiawi. Kesempurnaan seorang hamba adalah dengan mewujudkan ibadah yang benar kepada Allah Ta'ala. Semakin bertambah ibadahnya kepada Allah, maka bertambah kesempurnaannya dan tinggi derajatnya. Itu manfaat pertama ibadah. Jadi maksudnya begini para jamaah, ini penting ya, penting bagi kita semuanya. Maksud beliau begini, kita itu kalau beribadah, hati kita jadi bersih, tubuh kita juga jadi bersih. Kalau kita beribadah dan taat kepada Allah, maka ketika kita menyadari kita itu banyak dosa, dan kita semuanya menyadari itu, ketika kita menyadari kita itu banyak dosa, maka segera laksanakan ibadah. Dengan sebab satu ibadah, nanti kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah yang lain. Kemudian dengan banyak beribadah seperti itu, hati kita sedikit demi sedikit akan bersih dari kotoran-kotoran dosa. Jangan dibalik. Sekarang kan banyak orang yang pikirannya kebalik. Saya itu banyak dosa, saya malu, saya kalau ke masjid saya rasanya malu sekali. Saya malu kalau saya dosanya banyak seperti ini, saya sholat kepada Allah. Allah mana mau menerima ibadah saya. Saya malu, saya itu mantan, misalnya nih, mohon maaf, mantan tukang mabuk, mantan pezina, saya itu mantan preman, saya segala macam. Mana mau Allah menerima kalau saya berdoa, kalau saya sholat, saya baca Quran. Allah nggak akan mau. Nah, tidak begitu. Jadi justru sebaliknya, kalau kita merasa banyak dosa, dan kita semuanya begitu, jangan ada yang merasa suci, nih. Kita tuh merasa, kita sadar semua kita banyak dosa, maka perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab ibadah itu, harapannya supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibalik seperti tadi. Maka itulah ini pelajaran. Maka itulah kita itu jangan malah memusuhi atau sinis kalau ada orang yang memang banyak maksiat kemudian datang ke masjid. Itu malah jangan dilihat dengan sinis. Misalnya mohon maaf, ini ada mungkin di lingkungan kita, mungkin beliau itu sukanya mabuk-mabukan, berjudi, segala macam lah, maksiat dilakukan semuanya. Terus tiba-tiba pas ada acara di masjid, beliau ikut. Nah, ada acara di masjid beliau ikut. Misalnya Ramadan, pas taraweh kok tiba-tiba ikut taraweh. Yang seperti itu jangan dimusuhi, jangan malah dibully. Weh, tumben ke masjid begitu misalnya, Masya Allah, nggak ada angin, nggak ada hujan ke masjid. Atau misalnya pas buka bersama, ikut ke masjid. Wow, ini pasti cari buka gratis ini, begitu kan? Nggak ada makan siang gratis misalnya. Itu salah para jamaah. Jadi kalau ada orang yang kita tahu beliau banyak maksiat, kok tiba-tiba ikut kegiatan yang baik, ikut beribadah, ikut pengajian seperti ini, ikut sholat Jumat kah, ikut sholat taraweh kah, ikut buka bersama kah, atau pas korban kemarin membantu motong-motong daging, itu bagus. Jangan malah dibully.
Nah, yang sering terjadi malah yang seperti itu. Ada orang yang banyak dosa, sesekali ingin ikut ibadah, malah dibully sama orang-orang yang sering ke masjid. Akhirnya nggak ke masjid lagi. Kan begitu. Oh, ternyata saya kalau ke masjid cuma dibully doang, begitu ternyata. Akhirnya tidak lagi mau ke masjid. Nah, maka jangan seperti itu. Sekarang yang kita pelajari, manfaat pertama beribadah itu membersihkan diri kita. Maka biarkan kaum muslimin yang banyak maksiat, sesekali pengen ke masjid, alhamdulillah disambut dengan baik, diajak ngobrol, biar dia merasa oh ternyata di masjid itu enak. Akhirnya nanti beliau rajin ke masjid, ikut beribadah, ikut melaksanakan amal soleh. Dengan itu semoga sedikit demi sedikit Allah jauhkan beliau dari perbuatan dosa yang biasa dilakukan. Kan begitu. Itu kalau membicarakan orang lain. Nah, kalau membicarakan diri kita, ya seperti tadi, kita banyak dosa, maka banyak-banyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuh banyak dosanya, jangan merasa, weh saya ini Masya Allah, sholat sudah berjamaah terus begitu ya. Saya ini rumahnya samping masjid, Masya Allah. Seterusnya, enggak, banyak sekali dosa kita itu. Banyak sekali. Dengan mata, dengan telinga, dengan lisan, banyak sekali dosa kita, maka banyak-banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu manfaat yang pertama. Kemudian paragraf selanjutnya, termasuk keutamaan ibadah juga bahwasanya manusia sangat membutuhkan ibadah melebihi segala-galanya. Nah, ini nomor 2. Manfaat ibadah yang nomor 2, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita itu butuh ibadah. Jadi ibadah itu kebutuhan kita. Ibadah itu kebutuhan kita, bukan sekedar kewajiban. Sholat itu kebutuhan kita. Kita itu butuh beribadah. Bagaimana kok kita butuh beribadah? Nah, diterangkan oleh beliau. Belum menerangkan, masih di paragraf yang sama. Karena manusia secara tabiat adalah lemah, fakir atau butuh kepada Allah. Bagaimana maksudnya? Begini kata beliau, sebagaimana halnya jasad membutuhkan makanan dan minuman, demikian pula hati dan ruh memerlukan ibadah dan menghadap kepada Allah. Bahkan kebutuhan ruh manusia kepada ibadah itu lebih besar daripada kebutuhan jasadnya kepada makanan dan minuman. Karena sesungguhnya esensi dan substansi hamba itu adalah hati dan ruhnya. Jadi begini para jamaah yang dirahmati Allah. Beliau itu menerangkan dengan mengajak kita menggunakan logika kita. Kita itu kan terdiri dari jasad dan ruh. Kita itu bisa hidup karena terdiri dari jasad dan ruh. Jasad kita butuh makan minum atau tidak para jamaah? Butuh makan minum tidak tubuh kita? Butuh. Makanya yang terlambat sarapan saja masuk kerja lemes-lemes begitu kan? Sarapannya kurang kenyang itu pagi harinya loyo kan begitu. Makan siangnya terlambat juga begitu, ngantuan jadinya, ya kan? Jadi tubuh kita itu butuh makan dan butuh minum. Makan dan minum supaya tubuh kita kuat, ibadah ya kuat, bekerja kuat, ngurus keluarga ya kuat, main ya kuat, olahraga ya kuat. Nah, tubuh kita butuh makan minum. Nah, maka beliau mengatakan begitu pula dengan roh kita. Kalau tubuh saja butuh makan minum, butuh nutrisi, maka ruh kita itu juga butuh nutrisi. Nah, nutrisinya ruh adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang hanya memperhatikan kebutuhan jasmaninya, makan minumnya dijaga, Masya Allah, makannya pilih yang sehat-sehat. Biasanya kan begitu. Sekarang itu
Banyak orang mau makan minum saja pilih-pilih, nggak semuanya dimakan, nggak semuanya diminum, demi menjaga kesehatan tubuh, dijaga kualitas makanan minumnya, dijaga pola makan dan minumnya, dijaga istirahatnya, olahraganya, supaya tubuhnya sehat. Nah, ada yang lebih penting dari itu para jamaah, memperhatikan kesehatan rohani kita, memperhatikan nutrisi roh dan hati kita. Nah, nutrisi hati itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang itu, ini nyata nih, orang itu kalau secara lahiriah punya segala-galanya, tapi secara rohani kosong, itu tidak akan merasa bahagia, dan itu nyata. Makanya banyak berita, khususnya yang di luar negeri, dalam negeri juga banyak berita orang kalau sudah terlanjur kaya raya, sangat terkenal begitu, ujung-ujungnya mati bunuh diri. Harta punya, terkenal di mana-mana, semuanya dia punya. Akhirnya kalau nggak mati bunuh diri, mati karena obat-obatan terlarang. Karena dia nggak tahu kalau kebahagiaan itu ada di dalam hati, ada di dalam rohani. Kebahagiaan rohani itu yang hakiki. Walaupun memang betul kita wajib memenuhi kebutuhan fisik kita. Kita nggak boleh dengan alasan ibadah terus, kemudian tidak mau bekerja, tidak mau mengurusi kebutuhan dunia, itu salah, tidak boleh. Tapi maksudnya begini, yang lebih penting itu adalah memperhatikan nutrisi rohani kita. Jadi kita itu butuh untuk sholat, maka rubah cara berpikirnya. Sholat itu memang hukumnya wajib, tapi jangan dibayangkan itu sebuah kewajiban, sebuah tugas. Tidak, sholat itu kebutuhan kita. Sebagaimana kita butuh makan minum, makan 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari, ada yang sekali sehari. Pokoknya kita butuh makan, butuh minum. Begitu pula hati kita itu butuh untuk kita ajak sholat. Makanya hampa sekali rasanya orang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kebahagiaan yang hakiki para jamaah. Jadi dengan beribadah kepada Allah, kita memenuhi kebutuhan rohani kita. Jadi kalau mau bahagia, kalau mau bahagia itu jadilah orang-orang yang taat kepada Allah. Meskipun betul kita butuh bahagia dengan cara piknik, Masya Allah. Kita senang kan kalau piknik kan? Senang sekali. Sudah piknik belum? Belum, kasihan sekali. Sama, saya juga belum piknik. Kita tuh butuh piknik, butuh rihlah, butuh melihat keindahan alam, butuh menikmati suasana santai, senang begitu ya, butuh. Tapi itu kebutuhan jasmani para jamaah. Yang mana kalau kita sudah piknik itu ya senangnya ketika di tempat itu saja toh. 2 jam, 3 jam kita di sana. Pulang sampai rumah capeknya nggak karu-karuan kan begitu. Jadi susah. Uangnya habis kan begitu kalau habis piknik. Uangnya habis. Malah banyak pulang piknik itu masuk angin begitu kan. Batuk-batuk banyak itu. Saya juga pernah alami. Pulang piknik malah batuk-batuk, masuk angin, tidak karu-karuan. Nah, tubuh kita butuh untuk dipenuhi kebutuhannya. Nah, rohani lebih butuh lagi para jamaah. Maka laksanakan ibadah kepada Allah. Itu kebutuhan hidup kita. Jadi jangan merasa dengan ibadah itu malah susah, ombotan. Jangan ibadah itu kita menjadi bahagia hidupnya. Dengan menjadi orang soleh solehah, kita menjadi orang yang bahagia dalam kehidupan ini. Makanya jangan jauh-jauh dari ibadah kepada Allah. Kalau kita sedang malas beribadah, mungkin kita bosan satu ibadah, maka cari ibadah yang lain begitu. Jangan karena sedang drop imannya, misalnya sedang malas baca Quran, misalnya ada saja kan seperti itu. Waktu dimana kita malas baca Qurannya, sudahlah saya nggak usah lagi ibadah.
hari ini cukup ibadahnya libur dulu misalnya, kebetulan hari Ahad begitu misalnya. Enggak, kalau kita bosan atau sudah capek dari satu ibadah, dan itu manusiawi, cari ibadah yang lain. Capek baca Quran, ya cari yang lain. Kita baca zikir, atau mendengarkan pengajian, atau baca buku, atau ke masjid, ke masjid, sholat sunnah, dan seterusnya. Banyak ibadah, dan itu adalah nutrisi hati kita. Nah, makanya jangan jauh-jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halaman selanjutnya, halaman 123, paragraf kedua. Termasuk keutamaan ibadah, berarti ini keutamaan ibadah yang nomor 3. Boleh dikasih nomor 3 di situ. Termasuk keutamaan ibadah, bahwasanya ibadah dapat meringankan seseorang untuk melakukan berbagai kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Ibadah dapat menghibur seseorang ketika dilanda musibah dan meringankan beban penderitaan saat susah dan mengalami rasa sakit. Semua itu ia terima dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Jadi kata beliau tadi, ibadah itu memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan itu benar adanya para jamaah. Kita lihat diri kita masing-masing ya. Ibadah apa yang sampai sekarang kita masih sulit melakukannya? Lihat diri kita masing-masing. Mungkin ada yang sampai sekarang sulit rutin membaca Quran setiap hari. Ada. Ada mungkin di antara kita yang sampai sekarang sulit untuk sholat berjamaah dengan rutin. Mungkin ada di antara kita sampai sekarang misalnya sulit untuk rutin sholat malam. Ada pula di antara kita mungkin yang sulit untuk jadi orang dermawan. Kalau mau sedekah itu rasanya berat sekali. Dan seterusnya. Itu tadi beberapa contoh. Nah, lihat diri kita masing-masing. Kalau ada di antara kita masih sulit melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh, maka caranya adalah kerjakan amal soleh yang lain terlebih dahulu yang sudah terasa ringan oleh kita. Dengan itu nanti lama-lama Allah akan mudahkan kita untuk mengerjakan amal soleh yang tadi awalnya terasa berat. Tadi yang sulit untuk sholat malam misalnya, maka kerjakan amal soleh yang lain, yaitu sholat berjamaah. Dengan rutin kita sholat berjamaah, maka nanti dimudahkan untuk mengerjakan amal soleh yang lainnya. Jadi mudah untuk bangun malam. Dengan sholat berjamaah, jadi mudah kita untuk bersedekah, jadi mudah kita rutin membaca Quran, dan seterusnya. Jadi dengan mengerjakan amal soleh, kita dimudahkan mengerjakan amal soleh yang lainnya. Beliau juga menyebutkan tadi, dengan beramal soleh kita diberi kesabaran ketika tertimpa musibah. Dan itu benar para jamaah. Orang itu kalau dia taat kepada Allah, lalu dia ditimpa musibah, maka lebih mudah untuk sabar. Maksudnya lebih kuat menghadapinya dan dia bisa sabar. Beda dengan orang yang jauh dari Allah. Orang kalau jauh dari Allah itu kena musibah sedikit langsung kalut begitu ya. Langsung kalap, pikirannya itu langsung gelap begitu. Makanya kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada orang dapat masalah sedikit, mendolimi keluarganya. Ada yang memukul, ada yang memarahi, ada yang lebih besar dari itu. Ada masalah sedikit sampai, waliyadzubillah, seperti banyak di berita-berita, membunuh keluarganya sendiri. Baik istri bunuh suami, suami bunuh istri, orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, macam-macam. Ngeri-ngeri sekarang berita itu. Kenapa begitu? Ini jawabannya. Karena dia jauh dari Allah, dia tidak taat kepada Allah, sehingga ketika ada masalah sedikit saja, pikirannya langsung gelap, seakan-akan tidak ada jalan keluar, maka melakukan tindakan-tindakan seperti tadi. Nah, adapun orang yang taat kepada Allah, ketika ditimpa musibah, Allah memberikan kepadanya kesabaran. Dengan kesabaran diberi pahala, diberi jalan keluar. Masya Allah.
Makanya jadilah orang-orang yang taat kepada Allah supaya ditolong ketika kita ditimpa musibah. Nah, bisa difahami para jamaah, gitu? Jadi manfaat ibadah itu, ini baru 3 kita baca, nanti belum menyebutkan sampai 5. Okay? Semuanya kembali kepada kita. Semuanya kembali kepada kita. Nah, sekarang yang keempat, paragraf selanjutnya, okay? Termasuk keutamaannya juga bahwasanya seorang hamba dengan ibadahnya kepada Allah dapat membebaskan dirinya dari belenggu penghambaan kepada makhluk, ketergantungan, harap dan rasa cemas kepada mereka. Oke. Ini penting para jamaah. Orang itu kalau beribadah kepada Allah, dia akan menjadi hamba yang bebas. Saya ulangi. Orang itu kalau beribadah kepada Allah, dia menjadi hamba yang bebas. Maksudnya dia tidak terbelenggu dengan belenggu-belenggu setan. Itu kalau orang beribadah kepada Allah, tidak terbelenggu dengan belenggu-belenggunya setan. Dan itu betul, nyata seperti itu. Orang kalau tidak beribadah kepada Allah, dia terbelenggu hidupnya, benar-benar terbelenggu, terbatas hidupnya. Ada orang yang meyakini, sering kita sebutkan, ada orang meyakini, misalnya malam Jumat itu malam yang angker, banyak setannya kalau malam Jumat, hantu bergentayangan, begitu misalnya. Apalagi malam Jumat Kliwon, begitu kan. Kalau orang meyakini seperti itu, repot hidupnya. Dia mau keluar rumah, oh ternyata sekarang malam Jumat, nggak jadi keluar rumah. Padahal ada urusan penting, okay? Ada urusan penting. Kalau dia keluar rumah dapat manfaat. Nah dia nggak jadi keluar rumah, nggak jadi dapat manfaat karena punya keyakinan seperti itu, terbatas. Kalau malam Jumat nggak jadi pergi, okay? Nggak jadi pergi. Habis itu pas besoknya sudah tidak malam Jumat, pas mau keluar rumah, apa? Ngelihat hewan apa yang biasanya dikira sebagai tanda sial? Wah, mau keluar rumah ngelihat ular, keluar rumah ngelihat burung gagak. Wah, ini musibah ini mestinya. Ada burung gagak terbang di atas rumah, ada ular lewat depan rumah. Nggak jadi keluar lagi. Hidupnya terbelenggu seperti itu para jamaah. Besoknya lagi mau pergi, sudah berangkat dia, nggak ada burung gagak, nggak ada ular, sudah bukan malam Jumat juga. Dia ingat, oh, kalau saya lewat sana itu di sana ada pohon angker. Saya kalau lewat sana bahaya. Lewat sana ada perempatan angker, ada pohon besar, ada batu besar di sana. Bahaya kalau lewat sana. Dia harus muter jalannya biar nggak melewati tempat yang dia kira angker itu tadi. Susah, orang seperti itu susah. Suatu waktu dia mau punya acara, harus dihitung-hitung, ini tanggalnya tanggal baik atau tanggal jelek, ini bulannya bulan baik atau bulan jelek. Susah orang seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak beribadah kepada Allah. Makanya apa? Makanya terbelenggu hidupnya seperti itu, tidak enak. Terbelenggu hidupnya. Maka itulah yang dimaksud oleh beliau tadi. Orang kalau beribadah kepada Allah, maka dia terbebas dari belenggu-belenggu setan, belenggu makhluk-makhluk jahat yang lainnya. Nah, kemudian, sudah jam 8, Masya Allah. Langsung halaman terakhir nih, halaman 124. Paragraf yang terakhir. Ini nomor 5, manfaat ibadah yang kelima. Keutamaan ibadah yang paling besar, bahwasanya ibadah merupakan sebab utama untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk surga dan selamat dari siksa neraka. Nah, jadi kita kalau mau masuk surga dan selamat dari neraka, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang ikhlas dan sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan yang lain-lain. Jangan percaya kalau ada yang mengatakan saya yang menjaga gawangnya neraka, begitu ya.
ikut sama saya nanti kalian pasti masuk surga. Kalau ditanya malaikat ditanya malaikat mungkar nakir di dalam kubur, sebut nama saya, nanti malaikatnya ketakutan. Itu sudah pasti ajaran sesat, yang seperti itu tidak benar. Nih. Kalau mau beribadah kepada Allah, kalau mau masuk surga, selamat dari neraka, beribadahnya kepada Allah. Jangan ikut yang aneh-aneh. Sekarang itu macam-macam, macam-macam sekali. Ikut saya, nanti saya jaga nerakanya, kamu nggak akan masuk neraka. Ada yang mengatakan ikut saya, nanti saya usir malaikat yang mau menyiksa di dalam kubur. Ada yang mengatakan ikut saya, nanti saya yang bukakan pintu surga. Masya Allah. Rasulullah saja mau masuk surga permisi. Rasulullah itu masuk surga setelah diizinkan oleh Allah. Ini ada orang mengaku bisa bukain pintu surga. Waliyatubillah. Ikut saya, nanti macam-macam ajarannya itu. Maka jangan ikuti ajaran-ajaran yang menyimpang. Beribadahlah kepada Allah dengan ajaran Rasulullah SAW. Macam-macam orang sekarang itu ajarannya. Dan seperti itu banyak pengikutnya. Makanya para jamaah, dulu itu ada seorang syekh nih, saya lupa nama syekhnya. Ada syekh itu mengatakan, dulu saya itu nggak membayangkan kok bisa nanti Dajjal ketika keluar di akhir zaman itu banyak pengikutnya. Padahal Dajjal itu sudah matanya buta sebelah, berarti maksudnya mohon maaf, dia secara fisik kan tidak sempurna. Sudah gitu di kepalanya, di keningnya itu ada tulisannya kafir. Kok banyak orang yang mengikuti nanti di akhir zaman? Menurut Syekh itu nggak masuk akal. Kok bisa? Nah, sekarang baru Syekhnya memahami. Oh, ternyata iya benar, Dajjal nanti akan banyak pengikutnya. Wong sekarang cuma Dajjal kecil saja sudah banyak pengikutnya. Cuma mengaku bisa bahasa semut saja orang banyak yang mengikuti. Cuma mengaku bisa ngomong sama malaikat saja orang banyak mengikuti. Padahal jelas-jelas bohong. Mana ada orang bisa bahasa semut? Tidak mungkin. Nabi Sulaiman itu bisa berbicara setelah diberi izin oleh Allah, bukan karena Nabi Sulaiman bahasa semut sendiri, bukan. Ada sekarang orang mengaku saya bisa bicara dengan orang yang sudah meninggal dunia. Ada tokoh begitu sudah dikagumi, dihormati, akhirnya aneh-aneh. Kamu mau saya ajak bicara dengan leluhur kamu? Ayo kita ke kuburannya, nanti saya hubungkan. Kamu pengen ngomong apa sama leluhur kamu? Nanti saya hubungkan, saya sampaikan kepada leluhur kamu. Saya bisa ngomong sama orang yang sudah meninggal dunia. Itu kan jelas-jelas ngapusi. Tidak mungkin benar. Tapi banyak pengikutnya. Baru seperti itu loh. Itu banyak orang terkecoh. Apalagi nanti Dajjal di akhir zaman. Dajjal itu benar-benar bisa menghidupkan orang sudah meninggal dengan izin Allah, bukan karena Dajjalnya hebat. Dia bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia, dia bisa menurunkan hujan, bisa memberi semua harta yang diinginkan. Bagaimana enggak banyak pengikutnya? Jadi maksudnya para jamaah dirahmati Allah, kita kalau jauh dari ibadah itu nanti seperti itu. Kalau jauh dari Allah itu banyak yang menyesatkan, dipermainkan sama setan. Setan itu ketawa melihat orang-orang yang sesat seperti itu. Manusia itu ternyata manusia itu, mohon maaf, bahasa kasarnya bodoh sekali. Disesatkan sedikit saja bisa. Makanya jadilah hamba-hamba yang taat kepada Allah, laksanakan perintah Allah, ikuti ajaran Rasulullah SAW. Dengan itu semoga kita menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ada poin yang tertinggal, nanti bisa dibaca sendiri, bahwa dengan beribadah kepada Allah itu para jamaah kita menjadi orang-orang yang saling mencintai, saling rukun, saling menghormati, seperti itu. Jadi maksudnya begini, kita kalau menginginkan lingkungan yang rukun, lingkungan yang aman, lingkungan yang damai, masyarakat yang tentram, itu kuncinya adalah dengan menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah. Kalau ada hamba yang tidak taat kepada Allah, itu nanti membuat lingkungan jadi tidak aman, tidak nyaman, tidak damai. Jadi dengan menjadi hamba yang taat itu manfaatnya sangat luas untuk diri kita dan masyarakat pada umumnya.
Nah, dengan menjadi hamba yang taat, kita saling mencintai, saling menghargai. Makanya kita tidak boleh membenci saudara-saudari muslim kita. Oke, ini penting ini. Kita tidak boleh membenci, memusuhi saudara-saudari muslim kita. Kalau beliau punya salah, ya tegur kesalahannya dan jauhi kesalahannya. Tapi orangnya jangan dibenci. Begitu. Jadi misalnya ada teman kita suatu saat melakukan kesalahan, yaitu manusiawi, maka ingatkan, yang itu salah misalnya, yang itu salah, yang itu tidak boleh. Sudah cukup sampai di situ. Setelahnya kita tetap bermuamalah dengan baik dengan beliau. Tidak boleh memusuhi sesama muslim, menjauhi sesama muslim muslimah, itu berbahaya. Oke? Demikian pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Kita alhamdulillah sudah menyelesaikan prinsip yang ke-7, yaitu tentang ibadah dalam agama Islam. Semoga dengan ini kita semakin bertambah ilmu, iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan untuk terus beramal soleh hingga akhir hayat kita. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang membahas prinsip ke-8 tentang keutamaan agama Islam dan keindahan agama Islam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas sangat banyak kekurangan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.